Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Tembilahan. Bapak Ibu, kali ini saya akan sharing praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah ini. Sekolah ini telah berdiri sejak 1967, memiliki 1.260 peserta didik saat ini dengan 71 pendidik dan 20 orang staf administrasi. Sekolah terletak di jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai sekolah yang paling tua, tentu menjadi sasaran bagi semua anak daerah yang ingin melanjutkan sekolahnya di pendidikan vokasi. Kemudian Bapak Ibu, alasan saya melakukan aksi nyata ini karena saya merasa tertantang sebagai guru bahasa Indonesia untuk menumbuhkan minat terhadap kompetensi memahami dan membaca puisi para peserta didik yang selama ini jauh dari harapan. Bagaimana menumbuhkan pikiran, rasa, dan karsa peserta didik melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang akan diaplikasikannya di dunia kerja, itu menjadi goal yang sangat saya harapkan. Bapak Ibu, untuk membahas kompetensi memahami dan membaca puisi ini, maka saya menggunakan 2 kali tatap muka. Pada pertemuan pertama, kegiatan A-persepsi dimulai dari asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik tentang puisi dan baru dilanjutkan dengan pemaparan tujuan pembelajaran. Di sini pendidik menggunakan strategi 4M, yaitu mendengarkan, memahami, memilih, serta mendemonstrasikan. Tahap pertama yaitu mendengarkan. Pendidik menampilkan video pembacaan puisi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang makna yang mendalam dan gaya bahasa yang digunakan di dalam puisi tersebut. Saat ini pendekatan deep learning dikuatkan, yaitu menyatakan bahwa puisi itu bukan hanya sekadar ucapan kosong, namun penuh makna yang merupakan ungkapan realitas kehidupan. Tahapan selanjutnya adalah memahami isi puisi. Di sini peserta didik menuliskan kesan dan suasana batin yang ditimbulkan dari puisi. Pada sesi ini, pendidik mengajak peserta didik untuk duduk berkelompok. Menggunakan aplikasi Padlet menjadi media yang diharapkan mampu membuat peserta didik bersemangat untuk belajar. Selanjutnya adalah tahapan memilih. Pendidik telah menyiapkan aplikasi roda berputar atau word wall dengan membuat 5 kumpulan kata yang nantinya disusun oleh peserta didik menjadi barisan puisi. Dan di sini hanya dibatasi 2 bait saja. Terlihat peserta didik antusias, terlebih saat diberi kesempatan untuk membacakan hasil puisi yang telah dibuat kelompoknya. Tahapan selanjutnya adalah mendemonstrasikan. Peserta didik diarahkan untuk kembali duduk di kursinya masing-masing. Setiap mereka diwajibkan untuk membuat puisi sendiri sesuai arahan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis jatuh di pelupuk waktu, ritme sunyi menyapa kalbu, esensi rindu dia membisu. Luar biasa. Salut, 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 salut. oke. Salut. Bapak Ibu, kita masuk ke pertemuan kedua.
Strategi yang dipakai tetap menggunakan 4M, namun kali ini kita akan berfokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pada tahap awal, peserta didik diajak memahami puisi yang dibacakan rekannya yang saat pertemuan pertama membacakan puisi mendapat predikat terbaik. Ini adalah sebagai bentuk reward kepadanya. Selanjutnya, kita masuk tahap memahami. Peserta didik diarahkan untuk duduk berkelompok kembali untuk menggali lebih dalam struktur, kebahasaan, suasana, dan makna puisi. Di sini, pendidik menggunakan mind map untuk memberikan gambaran utuh apa saja yang harus digali oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis kami, yaitu tentang puisi Seonggok Jagung. Tahap memilih produk yang akan diajukan kepada pendidik sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas yang telah dituntaskan, maka pendidik memberi keleluasan untuk mengkonversi bentuk puisi Seonggok Jagung menjadi bentuk karya yang lain yang sesuai dengan peserta didik sukai, baik itu komik, poster, pembacaan puisi, lagu, dan lain sebagainya. Tahap keempat adalah mendemonstrasikan kemampuan peserta didik terkait tugas yang telah dibuatnya, baik itu ke medsos atau bentuk lainnya yang disenangi peserta didik. Dapat berupa status WA, YouTube, TikTok, atau langsung diserahkan kepada pendidik jika peserta didik enggan untuk menunjukkan ke khalayak ramai. Seonggok jagung di kamar, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Perubahan positif terjadi melalui strategi inovatif yang telah pendidik lakukan. Upaya mengintegrasikan media interaktif dalam pembelajaran puisi secara efektif membuat peserta didik semakin paham puisi dan maknanya, serta percaya diri untuk mendemonstrasikannya. Malah beberapa peserta didik percaya diri untuk membaca dan mengeksposnya. Sementara beberapa peserta didik lainnya mampu menciptakan puisi sebagai bentuk hasil karyanya. Karena dia sangat asyik, mudah bergaul terhadap sesama murid. Bahkan dari Ibu Maria, saya sampai suka puisi. Ibu Maria tidak hanya mengajarkan kita tentang sebuah teori, tetapi juga mengajak kita untuk berkreasi. Ibu mengajarkan kita bagaimana caranya mengungkapkan sebuah perasaan ke dalam sebuah puisi, dan itu sangat menyenangkan. Awalnya, puisi bagiku sangatlah membosankan, tapi beda dengan ini. Sebagai rekan sejawat, saya sangat mengapresiasi Ibu Maria dalam mengaplikasikan pembelajaran di dalam kelas dengan penuh akrab dan sangat menyenangkan bagi siswa. Hal ini membuat siswa dalam pembelajaran puisi ini sangat menyenangkan dan sangat memudahkan siswa untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Temilahan sangat mendukung penuh inovasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Maria di kelas-kelas yang dibimbingnya. Beliau adalah salah satu guru yang aktif dan kreatif, selalu bersemangat menjalankan tugasnya sebagai guru.